Untuk teman-teman yang ada di Mako, ada 2 kapal yang terbakar. Kobaran api menghanguskan 2 kapal ikan di dermaga Pelabuhan Masami, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dari tepi dermaga pelabuhan. Sebelumnya, 2 kapal motor bernama KM Dinda Jaya dan KM Bahtera Makmur sedang bersandar bersebelahan di dermaga. Api tiba-tiba muncul dari kapal motor Dinda Jaya dan dengan cepat membesar kemudian menyambar ke kapal motor Bahtera. Proses pemadaman api sempat terkendala karena salah satu kapal sempat terseret ke tengah laut lantaran tali tambang kapal terputus akibat terbakar. Kapal patroli dan sejumlah kapal tugboat pun dikerahkan untuk menjinakkan api. Akibat kebakaran ini, salah satu anak buah kapal mengalami luka bakar di tangannya saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api di atas kapal. Sementara penyebab pasti kebakaran kapal masih diselidiki polisi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Musibah menimpa di wilayah Telgasari, tepatnya kampung. Inilah rekaman video amatir pasca terjadinya tanah longsor tebing setinggi 5 meter di Kampung Citiu, Desa Telagasari, Sindang Barang, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, 3 orang tertimbun longsor. 2 orang meninggal dunia merupakan ibu dan anak, yakni Yusman 26 tahun dan anak Akila 1 tahun. Sementara Hilman 36 tahun sang suami selamat. Petugas dibantu warga setempat mengevakuasi korban. Saat kejadian, ketika korban sedang berada dalam rumah, namun tiba-tiba tanah setinggi 5 meter di belakang rumah longsor dan menimpa ketiganya. Sebelumnya sang ibu masih selamat usai dievakuasi, namun saat di puskesmas korban dinyatakan meninggal dunia. Tanah longsor terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Dua korban disemayamkan di rumah kerabatnya untuk kemudian dimakamkan. Sedangkan korban luka masih dalam pemulihan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Kevin. Apa kabar kamu pagi ini? Aku luar biasa, selalu semangat mengawali hari. Kamu gimana? Ya, Sehat? semangat juga dong, luar biasa pagi hari ini tentunya dengan banyak berita-berita yang menarik yang akan kita hadirkan ya untuk pemirsa. Betul, selain berita tadi juga pemirsa, kami juga hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Angelika Deva Gam, inilah Lintas Sayus Pagi Selengkapnya. Pemirsa, viral aksi adu mulut yang berujung perkelahian di basement sebuah mal di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, saat diperiksa polisi, pemicu keributan tersebut ternyata hanya salah paham semata. Dua kelompok remaja wanita terlibat adu mulut di salah satu mal di Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah petugas keamanan berupaya melerai mereka karena menjadi pusat perhatian pengunjung lain. Namun usai dilerai, perkelahian kembali berlanjut di area basement mall. Keduanya saling ejek hingga akhirnya adu jotos. Polisi pun turun ke lokasi dan mengamankan para pelaku. Di antara mereka diketahui merupakan karyawan salah satu gerai di mall. Saat diperiksa, motif perkelahian ternyata hanya karena kesalahpahaman belaka. Buat dugaan sesuai hasil penyelidikan anggota kami, itu kesalahpahaman saja antara mereka sesama. Oh, berarti ini sempat juga teriak-teriak itu sebenarnya? Sempat, sehingga mengundang perhatian pengunjung ya. Usai diamankan polisi, keduanya memilih berdamai dan sepakat tidak melanjutkan pertikaian mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi dan warga menderita luka bakar akibat disiram air keras saat melerai tawuran di kolong tol Tanah Merdeka Cilincing, Jakarta Utara. Sementara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejumlah pemuda yang hendak tawuran diamankan polisi.
Sejumlah pemuda yang akan tawuran di kawasan Jalan Sawo Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 11 pemuda ini digelandang ke Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan polisi. Para pemuda tersebut juga kedapatan bawa senjata tajam berupa parang, celurit hingga stik golf. Ditinggal bekerja, 3 rumah di kawasan Tapos, Kota Depok dibobol kawanan pencuri. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur sejumlah barang elektronik dan uang tunai hanya dalam waktu 18 menit. Kamera CCTV merekam 2 orang pria berboncengan sepeda motor memasuki sebuah perumahan klaster di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Mereka rupanya pelaku pencurian yang cukup nekat karena beraksi di siang hari. Memanfaatkan kondisi sepi saat rumah ditinggal pemiliknya, mereka menjebol pintu utama. Aksi pencurian itu baru diketahui korban saat mendapati pintu sudah rusak, sementara isi rumah berantakan. Hanya dalam waktu 18 menit, mereka membobol 3 rumah. Pelakunya naik motor berdua, sekitar jam 10.21 udah masuk, keluar jam 10:40-18 menit kejadian itu, 3 rumah dibobol. Bang, itu kondisi rumah memang kosong atau? Rumahnya yang 98 itu kosong, berangkat pada kerja kan. Kedua pelaku berhasil membawa kabur sejumlah barang elektronik milik korban, diantaranya 2 unit laptop, 2 unit ponsel, serta uang jutaan rupiah dari 3 rumah yang dibobolnya tersebut. Kasus pencurian ini kini ditangani anggota Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, modus meregangkan otot, seorang pria tertangkap kamera mencuri gerobak besi untuk aktivitas sosial milik musola di Nurul Huda di Jalan Cempaka Fajar Baru, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat ulah tangan jahil pelaku, pihak musola terpaksa harus membuat lagi gerobak yang baru. Seorang pria berpura-pura meregangkan otot di pinggir Jalan Cempaka Fajar Baru, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun aksinya ini hanya akal-akalan saja karena ternyata ia hanya memastikan situasi sebelum membawa gerobak besi milik musola Nurul Huda. Pelaku dengan santai mendorong gerobak yang biasa digunakan warga untuk aktivitas sosial. Aksi pencurian ini tergolong nekat karena dilakukan di siang hari saat warga tengah melaksanakan ibadah sholat. Pengurus musola mengaku tidak mengunci gerobak karena sering digunakan warga. Ini kan dipakai buat warga, jadi semua warga di sini banyak yang memanfaatkan gerobak itu. Jadi kita bukan hanya musola. Jadi buat misalnya kadang-kadang warga nih, anak-anak muda sini nih ada objekan buang puing, ya kan? Biasanya dia pinjem ke musola, gitu. Nanti ngasih infak berapa 10.000. Dan akibat ulah pelaku, pengurus musola harus membuat gerobak yang baru agar saat dibutuhkan bisa segera digunakan warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Ponpes yang melecehkan santriwatinya ditetapkan sebagai tersangka di Serang, Banten. Sebelumnya, ia sempat bersembunyi di plafon rumah saat digeruduk warga. Polisi dibantu warga menurunkan paksa seorang pria yang bersembunyi di plafon sebuah rumah warga di Cikande, Serang, Banten. Pria berinisial K ini merupakan pimpinan pondok pesantren. Sebelumnya bersembunyi karena khawatir diamuk warga yang menggerebeknya. Warga pun sempat berupaya menghakimi pelaku saat akan dibawa ke kantor polisi. Setelah pemeriksaan, K langsung ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melecehkan santriwati dan juga terlibat dalam tindakan aborsi. Ustadznya melakukan tindak pidana cabul dan pada saat kejadian pondok tersebut sudah digeruduk massa lalu pada kejadian juga pelaku tersebut sempat kabur, tapi setelah itu kami mencarinya dan akhirnya ketemu di rumah keluarganya.
Sebelumnya, puluhan warga merusak rumah terduga pelaku pelecehan seksual yang juga pimpinan pondok pesantren di Desa Badak, Kabupaten Serang, Banten. Tak hanya rumah, warga juga menggeledah pondok pesantren untuk mencari keberadaan pelaku. Warga emosi karena laporan mereka tak kunjung ditindaklanjuti. Aksi massa bisa diredam saat polisi tiba di lokasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Serang Kota. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, Ainus melaporkan. Pemirsa, cemburu menjadi motif suami tega bunuh istri dan bayinya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ironisnya, pelaku juga menjual perhiasan korban untuk bermain judi online dan narkoba. Polisi menggelandang Ricky, 26 tahun, pelaku pembunuhan istri dan bayinya yang sempat buron di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Hasil pemeriksaan, pelaku tega menghabisi nyawa istri dan bayinya karena cemburu dan menuduh korban berselingkuh. Saat kejadian, korban membantah tuduhan dan membuat pelaku kalap lalu memukul kepala korban menggunakan cobekan. Korban yang sudah terkapar lalu dianiaya dengan senjata tajam pada bagian wajah, leher, dada, dan perut. Tak hanya itu, pelaku juga menghabisi nyawa bayinya yang masih berusia 9 bulan dengan memasukkannya ke dalam bak mandi. Usai melakukan aksinya, pelaku sempat membawa kabur barang berharga korban, lalu menjualnya untuk bermain judi online dan narkoba. Semalam sebelumnya, pelaku merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Cemburu dia. Ada motif istrinya berjalan, menurut pelaku berjalan dengan pria lain sehingga dia cemburu. Sehingga pada saat hari kejadian, pelaku memukul korban dengan cobek. Sebelumnya warga digegerkan dengan tewasnya Indahwati, 34 tahun, bersama bayinya berusia 9 bulan di perumahan Arya Pangkal Pinang. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di kawasan Merawang, Kabupaten Bangka. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan perputaran uang atau transaksi judi online semester 3 2024 mencapai 283 triliun rupiah. Sementara total uang deposit masyarakat dalam judi online mencapai 43 triliun rupiah. Kementerian Komunikasi dan Digital terus gencarkan sosialisasi hingga memanggil operator seluler untuk memberantas judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar rapat koordinasi tindak lanjut terkait judi online dan aktivitas ilegal lain di ruang digital bersama PPATK dan operator seluler. PLT Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Ismail, menegaskan pihaknya akan gencarkan sosialisasi dan memberantas judi online agar masyarakat tidak terjebak dalam aktivitas ilegal yang merugikan. Sementara PPATK mengungkapkan memiliki database lengkap terkait para pelaku judi online dan aliran dananya sehingga akan dilakukan pencegahannya terkait judi online yang masuk dalam ranah pidana. Informasi dari diskusi yang kami lakukan ada dua topik utama yang dibahas. Yang pertama adalah upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat kondisi yang sulit karena terjebak mengikuti aktivitas judi online, dan itu akan dilakukan melalui media pelanggan masing-masing seluler operator. Sosialisasi dalam berbagai bentuknya, ada yang segmented, ada yang targeted dan sebagainya. Yang kedua, kami juga membahas tentang upaya-upaya kita untuk mencegah transaksi transfer pulsa digunakan sebagai alat bayar dalam aktivitas judi online. Komdigi terkait dengan aspek pencegahannya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ismail. Jadi intinya yang pertama adalah bagaimana bahwa pemain judi online yang teridentifikasi ini tidak bermain lagi. Karena itu. Pemirsa, lantaran cemburu buta, seorang pria tega aniaya istrinya dengan senjata tajam di Depok, Jawa Barat. Polisi menggelandang LR, pelaku KDRT pada istrinya sendiri TA 24 tahun, ke Polres Depok. Akibat aksinya ini, sang istri mengalami luka dan harus mendapat puluhan jahitan pada sejumlah bagian tubuhnya.
Sebelum aksi penganiayaan terjadi, korban dan pelaku sempat terlibat cekcok di depan rumah. Pelaku menuduh istrinya memiliki pria idaman lain. Tak disangka, pelaku yang tersulut emosi langsung mengambil sebilah senjata tajam hingga terjadi penganiayaan. Korban menderita luka pada bagian kepala dan punggungnya. Gak tahu, orang gak cepet. Kagak saya itu. Cepet begini nih. Udah tuh patah. Endanya sampai patah. Gagangnya. Nah tinggal gagangnya tuh besi. Belakangnya digebuk lagi begini. Belakangnya itu. Akibat perbuatannya, sang suami dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainis melaporkan. Sepanjang bulan Oktober hingga November 2024, Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap peredaran narkoba dengan barang bukti 60 kg ganja dan 392 butir ekstasi. Selain itu, petugas turut mengamankan 4 tersangka dari 3 kasus yang berbeda. Inilah rekaman video amatir saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggerebek lokasi persembunyian pengedar narkoba jenis ganja. Dari hasil penggerbekan, petugas mengamankan 2 orang pengedar beserta barang bukti ganja kering siap edar. Sepanjang bulan Oktober hingga November 2024, petugas berhasil mengungkap sejumlah kasus peredaran gelap narkotika dengan barang bukti yang disita meliputi 60 kg ganja dan 392 butir ekstasi. Dari pengungkapan, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mengamankan 4 tersangka dari 3 kasus berbeda. Bulan Oktober sampai dengan November melakukan pengungkapan narkotika jenis ganja dan ekstasi, di mana yang kami amankan statusnya adalah kurir ataupun pengedar. Petugas akan terus mengembangkan kasus ini dengan harapan bisa mengungkap jaringan narkoba yang lebih besar, yakni jaringan internasional. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang pria tewas tertimbun material longsor di Ponorogo, Jawa Timur. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena berada di lereng terjal. Petugas mengevakuasi jenazah korban longsor di Desa Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Lokasi curam, kondisi gelap dan hujan sempat menyulitkan proses evakuasi. Petugas pun harus ekstra hati-hati karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Setelah berjibaku selama 2 jam lebih, korban akhirnya bisa dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah duka. Sebelumnya, korban sedang bekerja di kebun saat tebing longsor secara tiba-tiba. Korban ditemukan warga dengan kondisi luka parah di kepala diduga tertimpa material batu. Dari rumah kurang lebih jam 2, tapi kelihatannya ada batu jatuh itu sekitar jam 3. Udah malam kok nggak pulang, akhirnya laporan ke RT, terus dicari warga, akhirnya sebagian yang mencari menemukan di sana. Setelah diperiksa tim medis, korban selanjutnya diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainis melaporkan. Ya, sementara diduga akibat kontur tanah labil menyebabkan tebing setinggi 4 meter di Kampung Marga Bakti, Kelurahan Kertamaya, Kota Bogor pada Senin siang longsor. Akibatnya seorang pekerja bangunan tertimbun longsor selama 1 jam dan berhasil diselamatkan. Korban pun mengalami luka memar dan sesak nafas. Oksigen bawa. Seorang pekerja bangunan dievakuasi usai tertimbun tanah usai terjadi longsor di Kampung Marga Bakti, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban dibawa petugas ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat kejadian, korban tengah membuat konstruksi ceker ayam untuk pondasi kerasi mobil rumah warga. Namun tiba-tiba ambrol dan korban terjebak di lubang pondasi selama 1 jam. Sebelumnya tebing setinggi 4 meter longsor dan menimpa pekerja bangunan. Diduga longsor tersebut akibat kontur tanah yang labil. Emang pas itu setengah 12 kejadiannya. Itu bikin buat ceker ayam. Oh, buat pondasi rumah. Ya, pondasi ya, emang mau dicor. Emang udah beres kalinya.
Saat ini korban masih menjalani perawatan di klinik akibat luka memar di kaki dan sesak nafas. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan truk antri memasuki pelabuhan Merak, Banten. Pihak ASDP tidak melayani penyeberangan ke Bakaheni, Lampung akibat cuaca buruk di Selat Sunda. Dampak cuaca buruk yang ekstrim, antrian panjang kendaraan terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Pihak pelabuhan menutup penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni untuk mengantisipasi kecelakaan saat penyeberangan. Sementara Polda Banten mengimbau kepada pengguna kendaraan besar seperti truk yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak agar beristirahat sementara di rest area. Penutupan Pelabuhan Merak berlangsung mulai Selasa pagi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan ini juga berdampak pada calon penumpang kapal yang terpaksa menjadwal ulang perjalanan mereka. Kemana Mas? Mau ke Lampung. Oh ke Lampung. Iya. Mas ngeliat kondisi ini kenapa belum jalan nih? Ini cuacanya buruk. Oh cuaca buruk. Untuk sekarang berarti menunggu ya? Iya lagi menunggu dulu. Nunggu dari himbauan dari petugas atau gimana nih Mas? Tadi kata petugas sih karena cuaca buruk jadi semua kapal di sini nggak ada yang berangkat. Nggak ada yang jalan ya? Pihak pengelola pelabuhan menunggu cuaca membaik sehingga pelabuhan bisa kembali digunakan untuk bongkar muat kapal. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang terluka akibat truk oleng hingga tabrak angkot dan warung di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara di hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur, sejumlah pelajar terluka usai mikrobus terguling. Kondisi angkot ini ringsek usai diseruduk truk di Jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Selain angkot, truk juga menabrak warung dan gerobak yang berada di pinggir jalan. Akibat kejadian ini 4 orang terluka, yakni sopir angkot, ojek online, dan sopir truk hingga harus dirawat di rumah sakit. Kejadian bermula saat truk yang melaju dari arah Setukpa Polri menuju Degung melaju dengan kecepatan tinggi. Saat di lokasi kejadian, kondisi jalan licin lantaran diguyur hujan. Truk pun oleng hingga menyeruduk angkot yang sedang berhenti di badan jalan serta sebuah warung dan gerobak. Yang dari atas ya, kirain teh mabok supir teh, emang rem bolong katanya. Juga teh subante nanti ban bituban aja kadio tak kana mobil. Joger mobil teh nyerek kadio tahannya. Nyerek kadio supirnya ngacang kadio. Bangkai angkot dan truk pun dievakuasi ke Makulantas Polres Sukabumi Kota. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam saat setelah kecelakaan mikrobus di hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Kendaraan itu terguling di bahu jalan hingga rusak parah, sementara belasan pelajar yang menjadi penumpangnya terluka. Kecelakaan terjadi saat bus akan melalui truk yang ada di depannya. Namun di arah berlawanan muncul sebuah truk. Bus terguling saat sopir berupaya menghindar dengan membanting setir ke kiri. Akibat kejadian ini, 7 pelajar terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara pelajar lainnya melanjutkan perjalanan dengan menaiki kendaraan lain. Kejadian ini telah ditangani Satlantas Polres Situbondo. Bangkai kendaraan diamankan di pos Polantas Baluran. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, ratusan korban investasi bodong menggeruduk PN Kota Bekasi, Jawa Barat. Seluruh korban mendesak PN Kota Bekasi mengembalikan barang bukti ke para korban. Akibat tak mendapat keadilan, ratusan korban penipuan investasi bodong kripto @cash menggelar demo di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Massa mendesak PN Kota Bekasi segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tentang pengembalian barang bukti mewah yang disita untuk dikembalikan ke korban. Diketahui para korban investasi bodong kripto @cash sudah hampir 4 tahun memperjuangkan haknya. Usai putusan pidana telah memutus bersalah bos investasi bodong @cash Abdurrahman Yusuf. Selain itu, pengadilan juga menyita barang bukti mewah baik rumah, kendaraan, serta perhiasan. Saat ini perkirakan total kerugian dari seluruh korban investasi bodong ini mencapai hampir 300 miliar rupiah.
Sebenarnya sih mudah saja. Pengadilan Negeri Bekasi tidak mau menjalankan isi daripada penetapan sita eksekusi maupun berita acara eksekusi ini. Alasannya karena masih ada tindak pidana pencucian uang yang masih dijalankan. Hingga sidang pidana ingkrah dan putusan pengadilan tinggi memutuskan agar segera dilakukan penyitaan barang bukti agar segera dikembalikan ke para nasabah atau korban penipuan Aircash. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia telah sukses digelar serta menghasilkan sejumlah kesepakatan yang berfokus pada pertumbuhan makroekonomi dan menekan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam Rapimnas yang dipimpin langsung Ketua Umum Anindya Bakri tersebut juga resmi mengukuhkan kepengurusan Kadin Indonesia periode masa jabatan 2024-2029. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia periode 2024-2029 yang dipimpin langsung Ketua Umum Anindya Bakri telah sukses menggelar rapat pimpinan nasional yang menghasilkan sejumlah kesepakatan. Rapimnas Kadin 2024 yang mengusung tema Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas 2045 ini membahas keselarasan program dengan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai bisa dicapai dengan menguatkan investasi serta mendukung program kerja pro rakyat seperti program rumah murah, penghapusan utang 6 juta rekening UMKM, dan upaya melakukan industrialisasi di bidang agrikultur. Nah, kalau kita lihat hal-hal semua ini, tidak heran dalam lawatan 2,5 minggu Pak Presiden Prabowo menghasilkan atau mengatraksi $18,5 miliar dari investasi di berbagai macam tempat, baik di Cina, lalu juga di Brazil, dan juga Inggris. Dalam acara ini Kadin Indonesia juga mengukuhkan jajaran pengurus periode 2024 hingga 2029. Dari puluhan nama itu, Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibyo, anak keempat dari pengusaha dan tokoh nasional Haritano Sudibyo, resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital. Kepengurusan dengan menampilkan sejumlah tokoh dari berbagai sektor strategis ini mencerminkan komitmen Kadin untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terjaring operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Risnandar Mahiwa tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa sore. PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terjaring operasi tangkap tangan KPK di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru. Risnandar tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang diduga berkaitan dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Pekanbaru. Hingga Selasa petang, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kasus korupsi Pemkot Pekanbaru ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menjamu sejumlah pengusaha US Asian Business Council di Istana Kepresidenan Jakarta. Di hadapan para pengusaha besar tersebut, Prabowo Subianto sampaikan puas atau kepuasannya dengan kinerja kabinetnya yang sudah memasuki 44 hari masa kerja. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri kabinet merah putih menyalami satu persatu para pengusaha US Asian Business Council di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan yang sekaligus dengan jamuan makan siang tersebut diyakini menjadi bukti kepercayaan para pengusaha besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam jamuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan prestasi kinerja kabinetnya memasuki 44 hari masa kerja. Sementara itu, para pengusaha Amerika menyampaikan komitmennya untuk mendukung program-program prioritas Prabowo Subianto, termasuk yang tertuang dalam visi Astacita. I would like to say that I'm very satisfied with the performance of my administration in these 44 days.
most of the target that we have set for ourselves are being worked upon. Many of our commitments we have delivered, and I have to say that I'm very grateful to my team. We did this with UI, LPAM, the Faculty of Economy and Business, and each chapter presents analysis, best practices, recommendations in various sectors such as food and agriculture, information technology, digital economy, health and life sciences, energy and mineral resources. These are our ideas about how we can support your goals, your Asta Cita vision. Sementara pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Puncak Hari Disabilitas Internasional HDI di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat. Gibran meminta seluruh pihak bekerja sama untuk memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Puncak Hari Disabilitas Internasional HDI 3 Desember 2024 yang kali ini mengangkat tema kepemimpinan disabilitas untuk masa depan inklusif dan berkelanjutan menjadi peran penting pemerintah untuk memberikan kesetaraan. Dalam sambutannya, Wapres Gibran menyebut sahabat disabilitas memiliki potensi kuat untuk membawa Indonesia maju baik dari sisi daya juang, kegigihan, pantang menyerah, dan mentalitas juara. Gibran juga meminta seluruh pihak agar bekerja sama untuk memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, baik dari perencanaan, infrastruktur, aksesibilitas berupa pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, fasilitas umum, permodalan, maupun hukum dan peradilan. Harapannya ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi harus dijadikan momentum untuk menghadirkan ekosistem yang lebih nyaman, produktif bagi penyandang disabilitas. Saya meyakini Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian adalah potensi-potensi kuat untuk membawa Indonesia maju. Daya juangnya, kegigihannya, pantang menyerahnya, mentalitasnya paling. Pemirsa, kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Morowali, Sulawesi Tengah terbakar pada Selasa siang. Puluhan kotak suara hasil pilkada langsung diselamatkan oleh petugas baik TNI dan juga Polri. Kondisi sekarang. Kebakaran melanda kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah Selasa siang. Diduga kebakaran dipicu akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan. Para pegawai KPU Kabupaten berjibaku menyelamatkan kotak suara hasil pemilihan kepala daerah serentak 27 November lalu. Petugas KPU baik TNI dan Polri yang berjaga di lokasi berhamburan untuk menyelamatkan kotak suara hasil pemilihan kepala daerah. Kurang dari 1 jam, kebakaran berhasil dilokalisir. Polres Morowali pun membentuk tim untuk menyelidiki kebakaran dengan memeriksa sejumlah saksi. Nah, pada saat rapat, tiba-tiba lampu mati. Jadi lampu mati ada suara letupan. Kemudian setelah rapat pada lari keluar, melihat ternyata di sudut kiri kantor KPU itu ada asap, kepulan asap. Ya, disitulah awal mulanya terjadi kebakaran. Kini, kotak suara dan logistik aman dalam pengawasan. Sementara, pihak KPU dan pihak keamanan masih terus melakukan pembersihan lokasi kebakaran. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Persib Bandung akan melakoni laga hidup mati di ajang AFC Champions League 2 menjamu Jejang FC di Stadion Sijalak Harupat pada Kamis esok. Persib wajib menang di laga terakhir untuk menjaga asa lolos ke babak penyisihan grup. Latihan dan pemantapan strategi terus dilakukan Persib Bandung demi meraih kemenangan saat akan menjamu Zhejiang FC di Stadion Sijalak Harupat Kamis mendatang.
Meski Persib berpotensi tak diperkuat, beberapa pemain pilar yang didera cedera seperti Tyrone, Mateo Kocican, hingga Nick Kuipers. Namun pelatih Bojan Hodak sudah mengantisipasi dengan menurunkan skuad terbaik yang dimiliki. Dari 5 pertandingan yang telah dilakoni, Persib memang hanya bisa meraih 1 kemenangan saat bertandang ke kandang Lion City Sailor. Sisanya, Persib mengalami 2 kekalahan dan 2 kali seri. Untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya, Persib harus meraih 3 poin di laga terakhir. Itu pun dengan syarat Port FC dan Lion City Sailors bermain imbang. What will happen in match Port versus Lions, we cannot influence this. So this is out of our hand. But I believe Port are playing today. Kini Persib Bandung berada di posisi juru kunci grup F AFC Champions League 2 dengan dukungan bobotoh di Stadion Kebanggaan Jalak Harupat. Kemenangan adalah harga mutlak untuk menjaga asa lolos babak penyisihan grup. Dari Bandung, Jawa Barat, Muci Prayitno melaporkan. Pemirsa, jelang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia menggelar pertandingan uji coba dengan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Di laga ini pelatih Sinteyong telah membawa 23 pemain terbaik Timnas yang akan berlaga di kompetisi bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Hari terakhir menjalani pemusatan latihan di Bali, pemain Timnas Indonesia menjalani pertandingan uji coba melawan klub Liga 1 Bali United. Laga uji coba ini dilaksanakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa sore. Uji coba untuk mengevaluasi hasil pemusatan latihan yang dilaksanakan Timnas di Bali mulai 28 Oktober hingga 4 Desember. Saat ini total 23 pemain sudah bergabung dengan Timnas dalam pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, pelatih Timnas asal Korea Selatan, Sinteyong, telah mengembalikan 3 pemain yakni Madi Tito, Zaki, dan Alvan Suaib. Beberapa pemain seperti Pratama Arhan dan Marcelino sudah bergabung dan ikut dalam laga uji coba melawan Bali United. Sementara Asnawi Mangko Alam akan menyusul dan akan ikut bergabung di Myanmar. Sementara pemain sudah dipanggil namun belum bisa bergabung akibat cedera, yakni Arsa Ahmad. Tadi emang udah chemistry udah saling menguatkan lah ya. Bisa dilihat sendiri tadi gimana cara mainnya, gimana cara komunikasinya juga udah lumayan lancar juga. Tinggal memperbaiki kesalahan demi kesalahan aja. 첫 경기 했는데 생각보다는 경기 스피드가 있는 게 지금 없기 때문에 며칠 남은 있는 기간 안에 이제 생각하고 있는 선수들. Setelah menjalani pemusatan latihan di Bali, Timnas Indonesia bertolak ke Myanmar untuk persiapan Piala AFF. Bisa bertekad penuh untuk meraih Piala AFF 2024. Ya, dari informasi olahraga kita ke informasi membatik, Angel. Iya. Pemirsa, mengenalkan batik sejak dini menjadi tugas bersama untuk semakin melestarikan budaya bangsa kepada generasi muda. Ya, betul sekali Kevin. Sepertinya ada kegiatan menarik juga nih di sebuah rumah batik di kawasan Pal Batu, Jakarta Selatan bersama para duta batik cilik. Sama-sama batik, nah ini untuk memperkenalkan keindahan batik kepada generasi muda. Para duta batik cilik dari berbagai daerah di tanah air ini mengikuti kegiatan membatik di Rumah Batik Pal Batu, Jakarta Selatan. Dengan mengenakan pakaian cantik khas Nusantara, mereka belajar membatik bak profesional dengan penuh kesabaran. Salah satu tahapan penting dari membatik adalah mencanting, menggunakan cairan malam yang dioleskan ke kain untuk melukis motif. Meski membutuhkan ketelitian dalam proses ini, para duta batik cilik ini melukis dengan antusias. Seperti Rajani, duta batik cilik asal Riau, mencanting dengan hati-hati agar hasilnya sempurna. Membatik bagi Rajani sebagai bentuk cinta kepada warisan budaya tanah air. Mencanting itu seru, kayak mewarnai lah. Sebenarnya suka banget. Paling suka motif apa? Motif kayak bunga gitu. Keseruan membatik juga dirasakan oleh Olivia dan Kalista. Keseluruhan tahapan membatik membuatnya semakin menghargai karya batik dan menyebarkan indahnya batik. Karena kita bisa membuat batik yang motifnya bagus-bagus, Kak. Mau banget sih, Kak. Kenapa? Karena seru. Aku di sini bersama teman-teman model lainnya membatik di rumah batik. Menurut aku seru banget, tapi untuk
tertentu orang pasti akan merasa kesusahan, tapi walaupun susah juga ada pengalamannya juga. Selanjutnya, anak-anak ini belajar proses pewarnaan atau colet yang memerlukan kreativitas untuk memadupadankan warna agar hasil kain batiknya menjadi cantik. Kain yang telah diwarnai kemudian dijemur dan melalui proses fiksasi agar warna batik tidak luntur. Keinginan para duta batik cilik untuk mengenal pembuatan batik patut diacungi jempol. Tak heran, di usia masih belia, mereka mendapat gelar duta batik. Sebenarnya untuk anak-anak remaja itu penting banget karena untuk melestarikan generasi penerus. Yang utama dalam menyanting itu memang agak sulit ya, karena baru. Nanti lama-lama kalau udah terbiasa, udah sering, nanti bisa bagus kok hasilnya. Tak hanya proses workshop, rumah batik ini pun juga memproduksi berbagai karya batik kontemporer, mulai dari kain hingga pakaian dengan berbagai motif. Yang tentunya menjadi salah satu upaya mengenalkan pesona batik kepada generasi muda. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, audisi Miss Indonesia 2025 dihelat di sejumlah kota besar di Indonesia. Rangkaian ajang kecantikan bergengsi tersebut hadir di kota Bandung, Jawa Barat selama 2 hari, serta diikuti puluhan wanita berparas cantik dan bertalenta. Audisi Miss Indonesia 2025 digelar selama 2 hari di kota Bandung, Jawa Barat. Pada gelaran hari pertama audisi ajang kecantikan bergengsi ini, para peserta yang rata-rata berasal dari kota kembang nampak antusias menjalani sejumlah tes. Rangkaian tahapan seleksi dijalankan mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, wawancara, hingga sesi foto dan video yang digelar di Hotel El Royal Bandung. Motivasi saya mengikuti Miss Indonesia adalah karena saya ingin melihat makna sesungguhnya menjadi seorang perempuan. Saya ingin menjadi seorang perempuan yang tidak hanya memajukan diri saya sendiri, tetapi juga memajukan perempuan-perempuan lainnya. Selain mereka itu memiliki berbagai motivasi dari komunitas-komunitas yang sudah mereka lakukan, kemudian juga mereka punya visi misi yang bagus sekali yang tentunya itu sangat potensial apabila dikembangkan di Yayasan Miss Indonesia. Sementara pada hari kedua pelaksanaannya, para peserta audisi Miss Indonesia 2025 banyak berasal dari perwakilan sejumlah kampus atau perguruan tinggi hingga karyawan swasta. Aku harap dengan mengikuti audisi ini, aku ingin bisa motivasi orang-orang yang lain dan semoga ajang Miss Indonesia ini bisa menjadikan platform untuk aku, jembatan untuk aku untuk menginspirasi yang lain. Oke, untuk penjuriannya mungkin dari mereka prosesnya cukup panjang ya sebetulnya. Jadi ada proses registrasi, kemudian ada beberapa tes yang harus dijalani mereka. Dari tes tertulis, kemudian ada interview, wawancara, dan mungkin nanti ada beberapa tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh masing-masing finalis. Ajang pencarian bakat bergengsi Miss Indonesia 2025 tidak hanya mencari wanita berparas cantik dan menarik, namun juga yang memiliki integritas, berjiwa sosial, serta dapat menginspirasi para kaum wanita Indonesia lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Gara-gara motor hasil curian kehabisan BBM, seorang pelaku curanmor di Kabupaten Pasuruan tertangkap hingga menjadi bulan-bulanan masa. Ya, agar tidak kabur pemirsa, kaki dan tangan pelaku diikat warga dengan tali. Beginilah seorang pelaku curanmor yang babak belur dengan kaki dan tangan terikat tali usai tertangkap warga di Desa Karangsono, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku AB berhasil dibekuk warga lantaran motor curian yang ia bawa kabur kehabisan bensin tak jauh dari lokasi TKP. Nyawa korban tertolong usai polisi yang mengetahui ada aksi main hakim sendiri datang ke lokasi. Menurut warga, pelaku mencuri motor metik di sebuah toko waralaba setempat dan dibawa kabur ke arah utara jalan raya hingga dikejar warga. Bahkan pelaku sempat berupaya kabur dengan cara menumpang pemotor lain yang melintas. Setiap jam 6. Ya, terus? Ada orang lari-lari, nangkap apa? Ternyata kejar maling, Pak. Oh. Akhirnya malingnya gimana itu, Mas? Malingnya ketangkep. Kini pelaku AB masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek setempat. Polisi masih mengembangkan kasus karena diduga pelaku beraksi bersama seorang temannya yang berhasil kabur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan.
Pemirsa, sejumlah artis dan selebritis menjadi nominasi TikTok Awards Indonesia 2024. Mereka dinilai berdasarkan pilihan masyarakat melalui voting dan penilaian Dewan Juri yang diselenggarakan TikTok Indonesia. Media sosial TikTok kembali akan menggelar ajang penghargaan TikTok Awards Indonesia 2024. Kegiatan akan berlangsung 13 Desember mendatang itu sebagai bentuk apresiasi TikTok Indonesia kepada para konten kreator. TikTok Awards Indonesia yang tahun ini mengambil tema The Icons of Tomorrow Today akan berlangsung di studio RCTI Plus Kompleks MNC Studio Jakarta. Berbeda dengan 3 ajang penghargaan sebelumnya, tahun ini TikTok Indonesia membuat kategori baru, yaitu Popular Video of the Year yang merupakan apresiasi terhadap video yang sepanjang tahun 2024 menjadi trendsetter dan inspirasi. Malam puncak TikTok Awards Indonesia 2024 akan disiarkan langsung RCTI Jumat pekan depan. Kan namanya dunia itu kan berputar ya, dan saat ini adalah masanya sudah masa digital yang sangat kuat. Artinya kalau dulu kita bicara orang untuk menjadi artis atau bisa terkenal, dia harus lewat TV. Sekarang tentunya kolaborasi TV dan digital ini memudahkan semua orang, tentunya orang yang punya kemampuan untuk memunculkan sesuatu yang baik dari dirinya, baik itu talent ataupun edukasi maupun narasi. Selain kategori Popular Video of the Year, ada 13 kategori lainnya yang masih sama dengan ajang penghargaan sebelumnya. Sementara kategori yang dinilai berdasarkan voting atau People Choice, kategori yang dapat dipilih adalah Racing Creator, Celebrity Creator, Popular Video, TikTok Live Creator, dan Shop Tokopedia Creator. Dari Jakarta, Naura Syafiqah Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sayus pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezon.com. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan Bremana Tenaya. Saya Kevin Pakan. Dan saya Angelika Devaga mundur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.